Shalom, selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi SMP Ananda, lebih khusus anak dan siswa kelas 7. Hari ini dan di minggu ini kita akan belajar mengapa harus Yesus yang menjadi Tuhan kita, kenapa bukan yang lain. Ya, dan perhatikan video berikut ini. Jadi di video seri Biblical View sebelumnya, kita sudah membahas tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Alkitab memberitahukan sebelum kejatuhan manusia tersebut, manusia menghidupi satu kehidupan yang baik dengan Allah. Manusia menjadi representasi dari Allah untuk ciptaan yang lain. Tetapi dalam narasi Kejadian pasal 3, kita menemukan bahwa manusia memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini adalah simbol bagaimana manusia ingin menyamai Allah dalam menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik buat dirinya sendiri. Jadi akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu adalah kematian rohani, yaitu kegagalan manusia jadi representasi dari Tuhan dan putusnya relasi harmoni antara manusia dengan Tuhan. Ini yang disebut sebagai dosa turunan. Perbuatan Adam tersebut mewakili asal-usul setiap manusia yang hidup di dalam permasalahan, dan permasalahan itu adalah dosa, pemberontakan terhadap Allah. Jadi umat manusia terpisah dari Tuhan. Manusia berbuat sesuka hatinya sendiri. Manusia menciptakan agama buat dirinya sendiri. Manusia menyembah Tuhan yang salah, dan manusia dengan segala daya upayanya tidak dapat menemukan Tuhan yang benar. Tapi syukurnya adalah Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan berinisiatif untuk mencari manusia yang terhilang. Tuhan berinisiatif untuk memperbaharui hubungan relasi dengan manusia yang sudah hancur itu. Nah, karena itu Tuhan berjanji kepada manusia. Tuhan berjanji bahwa akan datang keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala dari ular atau kuasa gelap itu. Tetapi ular ini akan meremukkan tumit dari keturunannya. Atau dalam bahasa gampangnya begini teman-teman, akan datang seorang kesatria yang akan mengalahkan kuasa gelap, tapi dengan terluka atau berdarah-darah. Nah, ini aneh bukan? Menurut teman-teman, ini nubuat tentang siapa? Siapakah satria berdarah-darah itu yang akan menggenapi nubuat ini? Janji Tuhan semacam itu kita sebut dengan istilah covenant atau perjanjian. Perjanjian adalah kata yang sangat penting sekali untuk memahami tentang isi dari firman Tuhan ini. Perjanjian itu seringkali dipakai sebagai sebuah sarana di mana kedua belah pihak itu mengikat janji. Dan itu mengikat mereka dengan sebuah kewajiban. Tapi perjanjian antara Allah dengan umatnya itu adalah perjanjian yang gak imbang, teman-teman. Karena Allah menyatakan kasih karunia-Nya, belas kasihannya kepada umatnya. Sedangkan umatnya atau manusia ini adalah manusia berdosa yang tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Misalnya saja nih dari kisah Adam dan Hawa, kita beralih dalam Kejadian pasal 12, di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Abraham ini adalah orang yang tidak layak mendapatkan perjanjian dengan Tuhan. Ingat bahwa keluarga Abraham adalah keluarga penyembah berhala dan dia sendiri tidak mengenal Tuhan pada mulanya. Tetapi kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham dan memilih dia untuk menggunakan dia dan keturunannya untuk menjadi umatnya Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Abraham ini menjadi berkat. Misalnya juga nih perjanjian Tuhan dengan Musa dan Israel, yaitu ketika Tuhan menyatakan belas kasihannya dengan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Sebagai tanda dari perjanjian itu, Tuhan memberikan Taurat. Nah, banyak orang nih salah mengerti Taurat. Orang pikir Taurat itu adalah 10 hukum Taurat itu. Nah, ini adalah konsep yang tidak tepat. Taurat itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel, di mana Tuhan berjanji untuk mengangkat umat Israel ini menjadi umatnya setelah Tuhan menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Makanya permulaan dari hukum Taurat adalah, akulah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, jadi orang Israel punya kewajiban untuk melakukan seluruh hukum yang diperintahkan sesudahnya, yang menjadi identitas mereka sebagai umat Allah. Makanya kita tahu setelah itu dikatakan jangan ada padamu Allah lain dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, seluruh hukum Tuhan itu mempunyai satu orientasi supaya bangsa Israel itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu dari hukum pertama sampai hukum keempat. Dan bangsa Israel itu punya hubungan yang baik juga dengan sesamanya, hukum kelima sampai hukum ke-10. Nah, menurut teman-teman, siapakah yang kemudian bisa menggenapi hukum Taurat, yaitu perjanjian antara Tuhan dengan umatnya ini? Siapakah yang berkata begini, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Menurut teman-teman siapa? Silakan komen di bawah.
Sayangnya adalah kita menemukan sebuah fakta bahwa bangsa Israel gagal di dalam memelihara perjanjian itu. Kitab Hakim-Hakim menjelaskan kepada kita ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka hidup sangat amat berdosa. Mereka menyembah Tuhan yang lain, Tuhan bangsa Kanaan, bahkan mereka hidup berdasarkan dosa dan kesesatan bangsa-bangsa itu. Padahal mereka ini dikatakan umat Allah. Hingga akhirnya Tuhan berjanji untuk memilih dan mengangkat seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Dan kita tahu semua bahwa kemudian Daud diangkat menjadi raja. By the way, menariknya adalah pemilihan Daud menjadi raja ini sudah dinubuatkan 500 tahun sebelumnya, ketika Yakub itu memberikan berkat kepada anak-anaknya. Kejadian pasal 49 ayat 10 mengatakan begini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, kita menemukan bahwa Daud itu datang dari keturunan Yehuda, dan dia seringkali dianggap sebagai raja yang kemudian menggenapi nubuatan dari Yakub itu. Tapi kita tahu bahwa akhirnya Daud juga gagal. Sama seperti ular yang memperdaya Adam dan Hawa, Daud pun terperdaya dengan hawa nafsu sehingga dia berzina dengan Batsheba. Tetapi indahnya adalah Tuhan itu tidak berhenti. Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya dengan meneguhkan perjanjiannya dengan Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 16 Tuhan berkata begini, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak cucu Daud, keturunan raja-raja Yehuda, mampu memelihara perjanjian tersebut? Ternyata enggak loh teman-teman. Mereka bukan menjadi raja-raja yang menggenapi perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Bahkan mereka melakukan ketidakadilan terhadap rakyatnya. Mereka gagal dalam menjadi raja yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Adakah kaum keturunan Daud yang kemudian menggenapi nubuat ini? Seperti nubuat di awal, yakni menghancurkan kuasa gelap dan mempersatukan antara manusia dengan Tuhan. Siapa dia? Nah, kisah kegagalan raja-raja Yehuda ini mencapai puncaknya ketika mereka dibuang oleh Tuhan di tanah Babel. Sekalipun Tuhan menghukum Israel, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk menyatakan kasih setia Tuhan kepada Israel. Nah, ada 2 nubuat yang datang dari Tuhan di masa-masa pembuangan ini yang pengen gua highlight. Yang pertama adalah di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, dikisahkan bahwa Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel, datanglah sesosok seperti anak manusia yang datang di tahtanya Tuhan. Lalu kepada anak manusia ini diberikannya kuasa dari Tuhan sebagai raja, dan semua bangsa itu datang mengabdi kepadanya. Figur anak manusia ini jelas adalah figur yang ilahi, karena dia menerima sembah dari semua suku bangsa dan pengabdian dari mereka. Nubuatan berikutnya dari kitab Yesaya pasal 53. Di situ Yesaya menubuatkan tentang kedatangan seorang hamba Tuhan yang menderita. Dikatakan di ayat 5 bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di bagian akhir di dalam pasal 53 ini kita menemukan satu ayat yang menarik. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. So, menurut teman-teman, dari 2 nubuat ini tentang raja yang akan datang, tetapi kemudian dikatakan dia harus menderita terlebih dahulu, menyerahkan nyawanya, bahkan dalam matinya dia ada di antara pemberontak-pemberontak, bahkan dia berdoa bagi para pemberontak tersebut. Menurut teman-teman, siapakah yang menggenapi 2 nubuat ini? Jadi sekarang kita sampai pada kesimpulan dari pembahasan covenant ini. Siapakah yang menggenapi covenant yang diberikan Tuhan di dalam perjanjian lama kepada manusia? Siapakah yang menggenapi janji Tuhan tentang keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala iblis, tetapi kemudian tumitnya diremukan oleh iblis? Atau dalam bahasa kita tadi, kesatria yang berdarah-darah itu. Siapakah yang berasal dari kaum keturunan Abraham yang kemudian menggenapi bahwa dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Kita tahu bahwa peradaban kemajuan dunia ini sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajuan teknologi, pelayanan sosial, pendidikan, semuanya dipengaruhi oleh ajaran Kristus. Siapakah yang menggenapi hukum Taurat yang mengajarkan tentang relasi kasih kepada Allah dan kepada sesama?
Ia mengembalikan esensi, solusi dari keberadaan manusia yang terpisah dari Tuhan dengan sebuah kata ini, kasih. Siapakah yang berasal dari kaum keturunan Yehuda, Raja Daud, yang kemudian menerima kuasa sebagai raja yang kekal? Siapakah yang mengklaim dirinya dengan sebutan anak manusia yang dikatakan di dalam Daniel pasal 7 tadi sebagai raja atas semua umat manusia? Siapakah yang kemudian dimuliakan setelah sebelumnya mengalami penderitaan, menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa umatnya? Semua pertanyaan gua tadi terjawab di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Jadi dengan akal budi ini, gua menemukan bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi puncak penggenapan dari seluruh perjanjian, covenant yang Tuhan adakan dengan manusia di dalam perjanjian lama. Coba kita pikir pakai logika, teman-teman. Mungkinkah para penulis kitab-kitab perjanjian lama ini janjian satu sama lain menuliskan clue, petunjuk tentang Yesus, kalau bukan Tuhan Allah sendiri yang menyatakan kepada mereka? Mungkinkah Musa yang hidup 1200 tahun sebelum Yesus janjian dengan Abraham dan Yakub, leluhurnya itu, lalu janjian juga dengan Daud yang hidup sesudahnya 1000 tahun sebelum Yesus, lalu janjian lagi dengan Daniel yang hidup 500 tahun sebelum Yesus, lalu janjian juga dengan Yesaya yang hidup 600 tahun sebelum Yesus? Mungkin nggak? Mungkinkah segala kebetulan itu yang mengarah kepada Yesus itu terjadi kalau bukan Tuhan sendiri yang merencanakannya sejak semula, yang kemudian menuntun hamba-hambanya untuk kemudian berbicara dan menuliskan tentang Yesus yang menggenapi covenant atau perjanjian antara Tuhan dengan umatnya? So, dengan akal budi ini, akal sehat, gue percaya kepada Yesus Kristus, Sang Mesias. So, di video berikutnya gue akan membahas tentang Video kenapa kita menjadikan atau yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus. Mister berharap kalian terus belajar, mengenal, dan tahu siapa Yesus Kristus itu sendiri. Dan lebih dalam lagi kalian akan mengerti bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan jangan lupa di bawah ini ada komen. Kalian komen nama kalian dan juga berikan tanggapan mengenai video hari ini. Oke, sekian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.